Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Faris Ajhari MPD selaku dosen pengampun mata kuliah pengantar pendidikan dan teman-teman semua yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dilan Rufadilah. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi otonomisasi pendidikan. Adapun teman-teman anggota kelompok saya yaitu Hera Nuraliah, Rahmayanti, Randy Wiguna, Siska Susilawati, Warkim, dan Yaya Rukiah. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja sesi yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah bismillahirrohmanirrohim. Kemudian sesi penyampaian materi. Saya persilahkan untuk penyampaian materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Yaya Rukiah. Saya sebagai pemateri 1 dan materi yang akan saya jelaskan yaitu pengertian otonomi pendidikan. Otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Jadi, otonomi adalah suatu kewajiban lembaga untuk mengatur kehidupan sesuai peraturan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Ateng Safruddin mengatakan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian. Adapun pengertian otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Randy Wiguna. Oke, baik. Saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan otonomi pendidikan pada aras lokal. Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat akuntabel. Artinya, kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena sekolah didirikan merupakan institut publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Ide otonomi pendidikan muncul beberapa konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan manajemen pendidikan sekolah. Yang kedua, kemauan pemerintah daerah melakukan perubahan. Yang ketiga adalah membangun pendidikan berbasis masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengatur kebijakan pendidikan antara pusat dan daerah. Itu saja materi yang saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. C. Permasalahan dalam otonomi pendidikan. Alasan yang sering terdengar yang disampaikan oleh suatu daerah yaitu 1. Sumber manusia belum memadai. Terdapat daerah tertentu yang kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya belum dapat dengan baik memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan konsep desentralisasi pendidikan. Yang kedua, sarana dan prasarananya belum tersedia secara cukup dan memadai. Hal ini berhubungan erat dengan ketersediaan dana yang ada di setiap daerah. Yang ketiga, mereka khawatir dan atau takut terhadap upaya pembaharuan pendidikan. Pembaharuan dalam bidang pendidikan saat ini kita kenal dengan sebutan pembaharuan kurikulum. Setiap kali terjadi pembaharuan kurikulum, para guru disibukkan dengan berbagai kegiatan seperti penataan, uji coba model, dan sosialisasi kurikulum. Semua itu dianggap oleh mereka sebagai beban dalam sebuah pendidikan.
penyampaian materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Siska Susilawati. Tujuan dan manfaat otonomi pendidikan. Tujuan dari otonomi pendidikan yaitu untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja tenaga pendidik, serta menambah partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dan manfaat otonomi pendidikan yaitu terjadinya perbaikan pendidikan di tingkat lokal dan terwujudnya pelayanan. Pendidikan sebagai modal dasar terselenggaranya pendidikan berkualitas. Penyampaian materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Hera Nuraliah. Dampak otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan yang telah diberlakukan saat ini telah memberikan dampak terhadap otonomi pendidikan tersebut, yaitu salah satunya yang pertama, dana pendidikan APBD yang belum memadai sehingga menghambat pendidikan di daerah. Yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia profesional di daerah yang masih kekurangan dana. Dan yang terakhir yaitu belum rampungnya kurikulum muatan lokal yang akan ditetapkan. Dan penyampaian materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Rahmayanti. Saya Rahmayanti sebagai pemateri terakhir tentang prinsip-prinsip otonomi pendidikan. Yang pertama, pola dan pelaksanaan manajemen yang telah diterapkan dalam otonomi pendidikan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya harus demokratis. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama. Peran serta masyarakat harus menjadi bagian seutuhnya dalam sistem pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, pelayanan harus lebih cepat, efisien, dan efektif demi kepentingan peserta didik dan masyarakat, serta nilai dan norma lokal harus dihargai untuk penguatan sistem pendidikan nasional. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.